Bab 376, Ular Berbulu. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ular berbulu adalah ras ular kuno di dunia spiritual, yang ada di benua tengah dan benua binatang. Namun, meskipun tidak ada subdivisi ras dalam spesies ini, ular berbulu dari benua binatang memiliki garis keturunan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan benua tengah. Hal tersebut terlihat dari keterbatasan potensi makhluk tersebut, yang dapat mencapai tahap budidaya ke-8. Tetap saja, mereka yang berasal dari benua tengah hampir tidak bisa mencapai tahap ke-6. Itulah perbedaan garis keturunan dalam spesies yang sama. Namun meski begitu, ini adalah ras tingkat tinggi menurut standar benua tengah, tempat Minos dan Abi berada. Namun, di luar faktor itu, yang paling mengejutkan para pemuda ini adalah bahwa binatang buas ini, yang sangat rahasia, berada di wilayah utara benua tengah yang miskin. Bertentangan dengan kepercayaan umum, makhluk ras ular berbulu ini tidak memiliki habitat tetap dan sering bermigrasi menggunakan kemampuan unik mereka, spiritual affinity. Kemampuan seperti itu memungkinkan hewan-hewan ini menemukan tempat ideal dan kaya energi, bahkan memungkinkan mereka mengidentifikasi perubahan sebelum terjadi. Faktanya, tidak akan sulit bagi anggota klan ular berbulu untuk menemukan tempat tumbuhnya obat-obatan yang berharga. Tapi itu ada batasnya, tentu saja, terkait dengan level makhluk-makhluk ini. Bagaimanapun, saat mereka menyaksikan banyak binatang dari spesies langka ini mengelilingi mereka, Minos dan Abi akhirnya melihat beberapa dari mereka mendekati tempat mereka berada. Ada sekitar 15 orang di budidaya tahap ke-5 dan 3 di tahap ke-6, terbang melintasi langit tempat itu hingga mencapai cabang tempat Minos dan Abi berada. Melihat hal ini, Stuart muda tidak merasa takut atau semacamnya. Namun, dia masih memegangi Abi dan monster spiritual wanita muda ini, siap untuk melarikan diri ke kerajaan tata ruang jika terjadi kesalahan. Tapi, sementara penguasa muda dataran hitam itu memasang ekspresi waspada di wajahnya, suaranya terdengar serak, suara mulia datang dari salah satu ular berbulu yang terbang di depannya. Teman-teman dari utara benua tengah, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Virtus. Bolehkah saya mengetahui nama Anda yang terhormat? Kata salah satu ular di udara. Binatang ini nampaknya yang terbesar di kelompoknya, panjangnya sekitar 5 meter, dan sayapnya sebesar tubuhnya sendiri. Dan mendengar perkenalan sopan dari ular itu, Minos dan Abi mau tidak mau membuka mulut karena terkejut. Wanita muda berambut biru, tentu saja, hanya mengetahui tentang binatang purba ini melalui beberapa buku yang dia baca di keluarga Miller, tetapi Stuart muda tahu lebih banyak. Dari ingatan yang ditinggalkan oleh Henricus Longus, Minos tahu bahwa anggota ras ini bisa sangat sopan kepada beberapa orang tetapi sangat bermusuhan dengan orang lain. Dan, secara umum, alternatif kedua adalah yang paling dominan. Dan karena pengetahuan itu, dia terkejut karena para monster ini memperlakukan dia dan Abi dengan hormat, terlebih lagi ketika kelompok mereka jauh lebih kuat dari Minos. Bisakah mereka merasakan jejak kekuatan kerajaan tata ruang melalui cincin di tanganku? Minos bertanya-tanya sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, Minos tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu saat ini. Karena yang terkuat di antara mereka, monster level 58, begitu baik padanya, maka dia bisa melakukan hal yang sama. Halo Penatua Virtus, yang di sampingku ini adalah Abi, temanku. Dan yang rendah hati ini bernama Minos. Senang bertemu denganmu. Dia membalasnya di saat yang sama dengan menyentuh pinggang Abi untuk menyambut mereka. Setelah mendengar ini, ular besar itu menganggukkan kepalanya yang besar ke udara dan menutup matanya seolah sedang tersenyum pada kedua pemuda itu. Dan yang lain juga melambaikan tubuh besar mereka saat mereka berbicara melalui komunikasi pikiran, yang juga mampu dilakukan oleh spesies mereka. Ini pasti istrinya, salah satu dari mereka berkomentar saat mencium bau Minos di tubuh Abi. Ah, sayang sekali mereka tidak mencoba bereproduksi. Kalau tidak, pemuda berbakat lainnya bisa saja lahir. Akan sulit bagi mereka berdua untuk bereproduksi ketika dia menjadi lebih kuat. Dan saat kelompok ular itu berbicara satu sama lain, pemimpin kelompok mereka akhirnya melihat ke arah Minos dan berkata, "Jadi itu Minos muda. Kuharap Minos muda tidak keberatan, tapi aku akan membawa klanku untuk tinggal di hutan ini." Minos berseru kaget. "Aku tidak peduli, tapi..." Saat Minos mengatakan sesuatu, ular raksasa itu menghentikannya dan berkomentar, "Saya merasa kepadatan spiritual tempat ini akan segera meningkat,
dan setelah melihat Anda beberapa saat yang lalu, saya mendapat kesan bahwa Anda bertanggung jawab atas hal ini. Dengan begitu, saya berharap Minos Muda tidak menghentikan kami. Oh, jadi, sepertinya perubahan di dataran hitam benar-benar akan mempengaruhi tempat ini. Minos menyimpulkan, afinitas spiritual sungguh luar biasa. Ular-ular ini bahkan bisa merasakan hubunganku dengan hal seperti itu. Minos kemudian menjawab, kalau begitu, kuharap klanmu berkembang dengan baik di sekitar sini. Dan setelah mendengar ini, semua ular lainnya mengeluarkan suara kepuasan ketika beberapa mulai berlarian. Haha, terima kasih untuk itu, Minos Muda, kata Virtus. Minos lalu menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Tetapi lembah banjir ini sudah mempunyai banyak binatang buas. Jadi, aku khawatir kamu akan mendapat beberapa masalah. Haha, itulah minusnya. Tapi, kita bisa mencapainya dengan diplomasi. Tapi Minos Muda, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Aku ingin mengunjungi rumahmu suatu saat nanti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos kemudian melihat ke arah Virtus dan berpikir itu tidak sepadan. Bahkan jika binatang buas ini tahu bahwa dia berasal dari dataran hitam, akan sulit bagi informasi itu untuk bocor melalui mereka. Lagi pula, tidak banyak orang di wilayah ini yang bisa membuat binatang buas ini berbicara. Namun, di sisi lain, sebagai anggota ras ular berbulu kuno, mereka masing-masing memiliki rasa integritas yang kuat terhadap orang yang mereka hormati. Minos lalu berkata segera, saya berasal dari dataran hitam. Tidak heran, seseorang berkomentar secara internal, tempat itu tampak lebih menarik bagi kami. Sayang sekali tidak cocok, jika tidak, kami bahkan tidak akan datang ke sini. Virtus kemudian berkomentar, masuk akal, bagus, bagus, Minos Muda, jika kamu memutuskan untuk mengunjungi kami suatu hari nanti, kami akan berada tepat di tempat ini. Kami akan dengan senang hati menerimamu. Dia berkata dengan ekspresi puas. Kami juga akan berkunjung ketika Minos Muda mencapai level 50, dia mulai membicarakan beberapa hal hingga akhirnya percakapan berakhir, dan Stuart Muda meninggalkan tempat itu bersama Abi. Sepanjang waktu mereka berbicara, Abi terkejut dengan keadaan yang terjadi. Binatang buas dari ras terkenal itu sangat baik terhadap mereka. Gadis ini tidak dapat mempercayainya. Mereka ternyata sangat ramah. Dia berpikir sendiri sambil melihat ke belakang pohon itu, dari tempat dia dan Minos berada sebelumnya. Apakah kamu mengerti apa yang terjadi di sana? Dia bertanya begitu mereka meninggalkan area itu. Menurutku naluri mereka mengatakan ada manfaatnya berteman dengan kita. Setelah itu, Minos mulai memberitahu temannya apa yang dia ketahui saat keduanya melakukan perjalanan menuju tempat di mana Kam Bandit berada. Sementara itu, kelompok ular berbulu mulai terbentuk di daerah yang terkena pengaruh banjir lokal. Kelompok mereka tidak hanya terdiri dari anggota-anggota ini tetapi juga ribuan orang yang masih pindah ke sini. Dan di tengah tempat itu, di mana banyak ular sudah mulai mengubah medan, Virtus menatap ke langit dengan binar di matanya. Tentu saja ia tidak bisa merasakan energi kerajaan tata ruang melalui cincin di tangan Minos, karena ia hanyalah monster budidaya tahap ke-6. Namun, melalui afinitas spiritualnya, dia bisa merasakan potensi bakat pemuda itu. Dan dengan itu, Virtus tentu saja merasa Minos bisa mencapai level 100 dalam beberapa abad. Karena itu, dia begitu baik kepada para pemuda itu sebelumnya. Fakta bahwa Minos terkait dengan perubahan lokal memang menjadi nilai plus. Tetap saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan bakat melebihi yang emas. Tanah ini kemungkinan besar akan menjadi bagian dari sebuah kerajaan dengan Tuhan sebagai komandonya. Suku kita akhirnya bisa bangkit di bawah naungan ahli yang begitu kuat. Ledakan, di tengah-tengah wilayah tengah lembah banjir, ledakan terdengar di udara. Pada saat yang sama, tanah di tempat itu terlempar ke udara, sehingga mengurangi jarak pandang di sana. Beberapa kawah dengan cepat terbentuk pada saat yang sama ketika bangunan yang tampak seperti rumah kayu secara bertahap dihancurkan. Di salah satu sisi yang tampak seperti Kam, puluhan orang berkumpul di tempat tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian, berjongkok di tanah sambil menyembunyikan kepala di antara kedua kaki. Dan sementara kelompok orang dengan kalung di lehernya ini bahkan tidak mencoba untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi di tempat ini, sekitar 30 orang sedang bertarung sengit saat ini. Banyak dari mereka berpakaian liar, dengan pakaian yang sebagian besar terbuat dari kulit binatang, serta perisai yang tidak lengkap.
Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka yang berwarna perunggu, sementara noda darah terlihat keluar dari lubang wajah mereka. Akhirnya, dua orang melawan kelompok pria ini. Salah satu dari mereka hanya mengenakan satu set pakaian ringan, khas pertarungan, saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi melewati tempat itu, membuat rambut coklatnya bergelombang dari sisi ke sisi. Dia memegang pedang sepanjang 1 meter di tangan kirinya, dengan senyuman di wajahnya. Di sampingnya ada seorang wanita muda dengan rambut biru, mengenakan baju besi biru, yang saat ini memiliki noda keringat yang tak terhitung jumlahnya di pakaiannya. Dia buru-buru bernapas karena dia merasa semakin lelah dengan perjuangan ini. Keduanya, tentu saja, adalah Abi dan Minos, yang datang jauh-jauh ke kamp ini setelah beberapa jam perjalanan sejak pertemuan mereka yang tidak biasa dengan ular berbulu. Dan setelah sampai di lokasi tersebut, Minos dan Abi langsung menyerbu kamp. Pemuda ini dengan cepat membunuh para pemimpin pihak musuh. Setelah itu, keduanya mencapai situasi sekarang, di mana penguasa muda dataran hitam mengawasi perjuangan rekannya, melindunginya dari waktu ke waktu. Itu adalah bagian dari pelatihan Abi. Oleh karena itu, Minos tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Adapun kenapa para penjahat ini tidak melarikan diri, ya, itu hanya karena setiap kali seseorang mencoba hal seperti itu, Minos akan langsung memenggal kepala mereka. Itu adalah takdir yang kejam, tapi tidak satupun dari orang-orang ini punya pilihan tentang itu. Ketika dua pihak saling berhadapan di dunia spiritual, biasanya pihak yang lebih kuat akan menentukan nasib pihak lain. Dan nasib orang-orang ini telah dituai oleh Minos, saat kelompok sebelumnya menyerang Abi dan dia. Kekuatan, ledakan, jeritan terdengar di seluruh kamp itu saat serangan tanpa ampun Abi membunuh bandit lain. Aku mulai kelelahan. Bisakah kamu menyelesaikannya untukku? Abi bertanya kapan akhirnya jumlah lawannya berkurang menjadi 15. Oke, setelah mengatakan ini pada Abi, Minos berlari menuju tempat sebagian besar orang-orang ini berada, sekaligus mengarahkan pukulan ke arah yang lain. Dia bergerak sangat cepat sehingga banyak penjahat di tempat ini hampir tidak bisa melihat gerakan pedang yang dilakukan Minos saat dia berlari melewati kamp itu. Astaga! Bersamaan dengan itu, beberapa bilah pedang menebas sekeliling wilayah itu, mengeluarkan ancaman yang membuat takut masing-masing preman ini. Kotoran, dan akhirnya, ketika Stuart muda sudah dekat dengan kelompok yang lebih besar, dia segera mengaktifkan teknik serangannya, siap untuk mengakhiri hidup mereka. Pedang spasial, engah. Namun kali ini, berbeda dengan jeritan kesakitan yang terdengar tadi saat mereka melawan Abi. Kini hanya suara potongan tubuh mereka saja yang terdengar di tempat itu. Kepala dan bagian tubuh yang berbeda-beda dari masing-masingnya terjatuh ke medan yang rusak, hampir seketika membasahi tanah dengan beberapa liter darah. Bau kematian yang tidak sedap sudah menyebar ke seluruh tempat itu karena banyaknya mayat ketika pedang Minos memenggal bandit terakhir. Pada saat ini, keheningan akhirnya terjadi di sana. Untuk pertama kalinya sejak 20 menit terakhir, Minos dan Abi memulai pertarungan ini. Hampir seluruh rumah di lokasi ini telah hancur akibat sisa-sisa serangan pertempuran, sedangkan bumi yang terangkat akibat ledakan akhirnya kembali ke permukaan. Akhirnya, para tawanan yang mengkhawatirkan nyawanya sendiri dan menyembunyikan kepala di atas kaki akhirnya berani melihat hasil pertempuran tersebut. Semuanya terjadi secara tiba-tiba, dan sekarang seluruh kelompok yang memperbudak mereka dihancurkan. Rhea, Roger, kamu baik-baik saja. Apakah kita selamat? Jangan bicara terlalu keras. Siapa yang tahu apa yang diinginkan keduanya? Hati-hati. Beberapa suara terdengar di antara kelompok itu ketika orang-orang ini menyaksikan hasil perjuangan dan dua pemuda yang menyebabkan semuanya. Sementara itu, Minos dan Abi akhirnya bisa sedikit bersantai ketika keduanya mulai memakan buah spiritual untuk memulihkan diri. Apakah kamu akan melepaskannya? Abi bertanya pada saat dia sedang makan apel merah muda. Minos selalu mengangguk dan menjawab, mereka hanya orang biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Dia tidak khawatir untuk bersembunyi dari orang-orang ini. Lagi pula, situasinya tidaklah buruk. Dia baru saja menyerang sekelompok bandit, sampah yang tidak akan dilewatkan oleh siapapun. Di sisi lain, orang-orang ini mungkin berasal dari tempat yang berbeda. Mereka bahkan tidak tahu di mana Minos dan Abi berada hanya dari penampilan mereka. Jadi, melepaskan mereka tidak akan merugikan keduanya. Setelah mengatakan ini,
Minos pergi ke tempat para tawanan berkumpul sambil memakan apel lagi, seperti milik Abi. Dia kemudian berhenti beberapa meter dari orang-orang itu, yang memperhatikannya dengan wajah kagum. Aku akan membebaskanmu, tapi aku ingin kamu membantuku membakar tubuh para bandit ini. Baiklah, apakah kamu akan membebaskan kami? Ah, syukurlah, akhirnya gratis. Beberapa dari mereka berkomentar tentang kebahagiaan. Namun, di tengah momen pembebasan ini, salah satu dari mereka bertanya dengan nada tidak puas. Tuan, mengapa kita harus membakar bajingan-bajingan ini? Mereka pantas dimangsa oleh binatang buas setempat. Kita harus melakukan ini. Orang lain setuju. Dan mendengar ini, Minos menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi sebagai penolakan dan bertanya. Jadi, kamu hanya akan lari dari pusat hutan setelah kamu dibebaskan. Apakah kamu yakin ingin meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan kembali energimu? Tidak, beberapa dari mereka berkata dengan suara pelan. Stuart muda kemudian melanjutkan, kalau begitu, kamu harus tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan para preman ini menimbulkan masalah bagimu bahkan setelah kematian mereka? Karena mereka akan mulai menarik hewan-hewan lokal ini ke tempat kamu seharusnya beristirahat. Tidak, pria sebelumnya berkata dengan suara rendah, memahami masalah sarannya. Dia sangat trauma dengan para penjahat itu sehingga dia ingin orang-orang ini menderita bahkan setelah kematian. Begitulah pengaruh kebencian terhadap mentalitas orang-orang tertentu. Bagaimanapun, setelah menjelaskan hal ini kepada kelompok itu, Minos segera menggunakan seni melahap untuk menghancurkan semua kalung itu, membebaskan semua individu tersebut. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke sisi Abi sambil berkata, kumpulkan semua barang milik bandit ini dan bawakan kepadaku. Aku akan memberimu beberapa kristal dan pil setelah itu. Ya Pak, beberapa orang yang lebih proaktif mengatakan hal ini ketika mereka bangun untuk melakukan tugas yang diberikan Minos kepada mereka. Stuart muda punya cara untuk mengetahui apakah salah satu tawanan yang dibebaskan ini akan mencoba mencuri hasil pertempurannya dan Abi. Jadi, dia tidak khawatir apakah orang-orang ini jujur atau tidak. Dia akan membawa teknik spiritual, cincin spasial, dan setidaknya sebagian besar artefak ke dataran hitam. Adapun kristal yang mungkin dimiliki para bandit ini, itu tidak menarik perhatian Minos. Paling banyak, dia bisa mendapatkan beberapa ratus ribu kristal. Dan meskipun tidak buruk baginya untuk mendapatkan lebih banyak barang-barang ini, dia tidak keberatan memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang melarikan diri dari sini. Hal yang sama untuk pilnya. Secara umum, ini adalah item yang paling populer di kalangan kultivator karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan arai dan senjata. Karena itu, biasanya bahkan para penggarap biasa, tanpa kekayaan khas para bangsawan, akan memiliki pil beberapa kali lebih banyak daripada artefak spiritual. Dan Minos bersedia membiarkan orang-orang ini memiliki sebagian dari sumber daya tersebut. Lagi pula, meskipun dia dan Abi telah melenyapkan para bandit itu, mungkin sebagian dari barang-barang bandit itu berasal dari para tawanan yang baru dibebaskan ini. Ini waktunya menghitung perolehanku. Minos memikirkannya sebentar sambil duduk di samping Abi dan mulai pulih dari pertarungan sebelumnya. Setelah beberapa waktu beristirahat di kamp itu, Minos dan Abi sudah pulih dari pengeluaran energi mereka sebelumnya dan hampir siap untuk meninggalkan tempat ini. Beberapa jam setelah kematian bandit terakhir yang dibunuh oleh Minos, para tawanan yang baru dibebaskan telah mengumpulkan semua barang yang tertinggal di tempat ini. Semuanya telah diserahkan kepada Minos, tanpa cacat, tanpa penipuan di pihak mereka. Jelas sekali, tidak satu pun dari orang-orang ini yang cukup bodoh untuk mencuri dari orang yang menghancurkan tempat ini dan membebaskan mereka. Dan setelah melakukan ini, dengan cepat, api besar dibuat di kamp itu untuk mengkremasi setiap potongan manusia yang tersebar di medan terjal itu. Mayatnya tidak banyak, jadi ini semua dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya menyisakan abunya saja. Bahkan darah yang jatuh pun tidak dilupakan oleh orang-orang yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh Minos ini. Pokoknya setelah menerima hasil usahanya, Minos akhirnya mempertanggungjawabkan semua yang telah diraihnya dengan menghadapi para preman tersebut sejak kejadian. Sebelumnya, secara total, sekitar 100 penjahat telah menemui ajalnya di tangan Minos dan Abi, dengan yang terlemah berada di level 43 dan yang terkuat di level 47. Dan karena kekuatan rata-rata kelompok tersebut, sebagian besar dari mereka, 57 orang,
memiliki cincin spiritual kelas 1, yang ditinggalkan tanpa pemilik. Juga, menghitung semua preman yang mati ini, Minos telah menghitung 368 teknik tingkat biru dan 3 teknik tingkat hitam. Semuanya fokus pada pertempuran atau pengembangan spiritual, tanpa profesi lain. Sekitar 40 senjata tingkat tinggi tingkat 1 telah tertinggal, ditambah 1 artefak tingkat rendah tingkat 2. Tapi itu pun tidak menarik banyak perhatian Minos, karena artefak itu hanyalah perisai. Namun bagi para prajurit di pasukannya, pasti barang-barang ini akan sangat diterima. Selain senjata, ada juga beberapa susunan spiritual tingkat tinggi tingkat 1 dan 5 susunan spiritual tingkat rendah tingkat 2, mirip dengan yang sebelumnya digunakan untuk melawan mereka. Dalam hal kristal dan pil, Minos berhasil menghitung sekitar 340.000 kristal tingkat rendah dan 420 pil, dibagi antara kristal tingkat tinggi 1 dan beberapa kristal tingkat 2 yang rendah. Dan dari bagian terakhir yang dikumpulkan Minos, dia telah menyisihkan 40.000 kristal untuk para tawanan yang baru dibebaskan, selain memberikan pil pemulihan kepada mereka masing-masing. Akhirnya, orang-orang itu senang dengan hal ini, dan segera setelah menerima sumber daya Minos ini, mereka mulai bercocok tanam di tempat itu sebelum mencoba keluar dari hutan ini. Pada saat ini, Minos dan Abi sudah menaiki punggung makhluk spiritual besar yang telah membawa mereka dalam perjalanan ini ketika mereka perlahan mulai meninggalkan kamp itu. Namun dari sekian banyak orang yang masih dalam masa pemulihan di tempat itu, ada pula yang berlari ke arah pasangan tersebut sambil bertanya dengan lantang. "Tuan, bisakah Anda memberitahu kami dari mana asal Anda? Siapa namamu?" Beberapa dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mencoba mencari tahu asal-muasal Minos dan Abi. Tentu saja, mereka ingin tahu kekuatan besar apa yang telah membantu mereka. Paling tidak, mereka akan berterima kasih kepada keduanya dan organisasi di belakang mereka. Tapi bukan hanya itu, bagi mereka yang menghadapi penderitaan akibat perbudakan, terkadang ada kebutuhan akan tujuan yang lebih besar. Jika tidak, beberapa dari mereka bahkan tidak akan mampu mengingat kenangan mereka. Terutama untuk beberapa wanita, dan mengetahui hal tersebut, bahkan hal yang paling sepele sekalipun, sudah dapat memberikan makna bagi sebagian dari mereka untuk terus hidup. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, Minos menoleh ke belakang dan tersenyum pada orang-orang yang berteriak dan memperhatikan dia dan Abi pergi. "Kami datang dari selatan, dari negeri yang penuh peluang," ucapnya samar-samar ketika dia akhirnya melihat ke depannya dan meminta Abi untuk meningkatkan kecepatan mereka. Minos tidak akan menyebutkan namanya atau dari mana asalnya hanya karena tidak ada banyak bahaya di sini. Namun dia tetap memberikan tip berharga kepada orang-orang tersebut. Jika mereka mengikuti jalan ke selatan dari lokasi ini, mungkin mereka cukup beruntung bisa melihat kota kering. Namun, jika hal itu tidak terjadi, maka mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan peluang di sana. Apapun kasusnya, hal itu tidak akan terlalu memengaruhi kehidupan Stuart muda, jadi dia bersedia memberi mereka kesempatan itu. Dengan cepat, siluet binatang besar dengan 2 pemuda di punggungnya menghilang di cakrawala tempat itu. Sementara itu, Minos dan Abi sedang berbincang sambil menikmati semilir angin yang menerpa wajah mereka, di tengah bagian tengah lembah banjir. "Pelatihan ini meningkatkan kecepatan kultivasi saya," Abi berkomentar kepada Minos sambil tersenyum lembut. "Saya rasa saya akan bisa mempelajari teknik bertahan dalam beberapa hari ke depan." Minos lalu mengangguk dan berkata, Mungkin." Keduanya berbicara tentang pertarungan mereka sebelumnya, dengan Minos memberikan beberapa tips kepada temannya tentang bagaimana dia bisa menjadi lebih efektif. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, dia bertanya padanya, mengubah topik pembicaraan. "Apa yang kita lakukan selanjutnya?" "Baiklah, kita sudah berada di tengah lembah banjir, jadi mari kita percepat perjalanan kita sedikit. Kita akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari dan tiba di kota pertama setelah kota berlian. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan ke tempat pertama di mana saya akan melakukan bisnis, di Teluk Ombak." Di tempat itu, ada salah satu dari 3 organisasi kuliner terbaik di Kerajaan Ombak. Komentar Abi mengingat informasi tentang tempat ini. "Saya selalu ingin mengunjungi salah satu tempat ini. Di wilayah Teluk Ombak tersebut, penangkapan ikan telah menyebar dan menjadi salah satu mesin pembangunan utama di wilayah tersebut. Dan dengan hal seperti itu,
banyak masyarakat di wilayah itu yang memiliki profesi yang berhubungan dengan industri makanan, termasuk juru masak spiritual. Meskipun letaknya jauh dari ibu kota kerajaan ombak, Teluk Ombak telah berkembang menjadi salah satu pusat gastronomi regional terbaik karena melimpahnya sumber daya makanan dan kristal. Dan salah satu organisasi kuliner paling terkenal di bagian utara benua tengah terletak di kota terbesar di Teluk Ombak, Kota Jalene. Minos pergi ke sana tepatnya untuk membeli teknik tingkat biru dan mungkin tingkat hitam sehingga profesi seperti itu dapat berkembang di kota kering. Negara maju tidak bisa bergantung pada ekspor sepanjang waktu. Dan untuk memenuhi kriteria tersebut, Minos ingin mengembangkan setiap profesi di kalangan warga daerahnya. Dengan demikian, dataran hitam dapat mengandalkan bidang lain selain pertanian untuk menopang beban yang secara alami dimiliki oleh sebuah negara besar. Dia akan mulai membeli teknik ini di kota Jalene dan bermaksud mengulanginya saat dia melewati kota-kota lain dalam perjalanannya menuju ibu kota kerajaan. Dan di sana, dia bermaksud melakukan urusan terpentingnya. Minos setuju dengan Abi dan menambahkan, aku juga ingin mencicipi kelezatan tempat itu. Keduanya terus berbicara sambil melakukan perjalanan melalui bagian tengah hutan itu, menuju utara. Dalam sekejap mata, 1 bulan penuh telah berlalu, dan saat ini, Minos dan Abi telah tiba di kota Jalene, kota utama di wilayah Teluk Ombak ini. Tempat ini bisa dibilang luar biasa, dengan lebih dari 1,5 juta penduduk dan berkembang dengan sangat baik. Luas wilayah kota ini sangat besar karena hanya terdapat sedikit bangunan yang memiliki lebih dari 6 lantai, serta memiliki tepi pantai yang panjang, membentang sekitar 20 km. Aroma garam di udara dapat tercium hampir dari mana saja di kota ini, sementara di banyak tempat, aroma kuliner yang sedap menjadikan kota ini tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Dengan restoran-restoran terbaik di kawasan ini, setiap warga negara dapat menikmati standar keahlian memasak yang tinggi. Bahkan yang paling rendah hati sekalipun. Dan di tengah kota tepi pantai dengan keindahan alam yang eksotis, Minos dan Abi telah tiba di kota ini beberapa jam yang lalu dan sudah menginap di salah satu hotel setempat. Akhirnya kita bisa mulai berbisnis, batin Minos sambil mengagumi matahari terbenam di hadapannya dari pemandangan balkon apartemen yang disewanya. Minos dan Abi baru saja tiba di hotel tempat mereka akan menginap di kota Jalene, dan saat ini, keduanya sedang rajin berkultivasi di apartemen mereka. Banyak hal telah terjadi di bulan yang telah berlalu, namun tak satu pun dari mereka naik level. Minos membutuhkan setidaknya 10 minggu lagi untuk mencapai level 44, sementara Abi membutuhkan hampir 2 kali lipatnya. Namun keduanya melakukannya dengan sangat baik dan menjadi lebih kuat dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Abi telah mempelajari 2 teknik tingkat perak, 1 fokus pada pertahanan dan 1 lagi pada pergerakan. Oleh karena itu, dia masih perlu mempelajari 2 teknik spiritual lagi dengan Minos, yang akan fokus pada serangan dan dukungan. Namun, dia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan rangkaian teknik tingkat perak ini. Bagaimanapun juga, dia harus terbiasa dengan perbedaan yang dihasilkan oleh perubahan teknik. Namun waktu perjalanan keduanya telah memberikan pelatihan yang sangat baik dalam teknik yang baru dipelajari Abi. Saat itu, setelah meninggalkan kamp di tengah lembah banjir, keduanya menghadapi binatang buas pada 3 kesempatan berbeda. Dalam 2 insiden, mereka melawan monster tahap 5 yang menyerang mereka secara berkelompok. Dan pada kedua kesempatan tersebut, keduanya sering bertengkar, terutama gadis berambut biru, yang selalu mendapat perlindungan dari Minos. Dan meskipun Abi masih belum memiliki serangan yang kuat, karena klasifikasi tekniknya, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Itu karena bergerak lebih cepat dan mampu bertahan dari serangan yang lebih kuat membuat wanita muda ini jauh lebih efisien. Bahkan pertarungan melawan Minos semakin sulit setelah dia mempelajari kedua teknik ini. Sedangkan untuk pertarungan ketiga dengan binatang spiritual, seekor binatang dari tingkat ke-6 telah muncul di hadapan mereka pada kesempatan itu. Dan meskipun binatang itu hanya berada di level 50, itu sudah cukup untuk mengancam pihak Minos. Dalam situasi itu, dia tidak bisa menginvestasikan seluruh dirinya untuk melawan monster itu dan kemudian menjadi rentan selama beberapa jam berturut-turut di wilayah berbahaya. Di sisi lain, Minos harus menjamin keselamatan temannya, yang dalam keadaan apapun tidak bisa menahan serangan dari makhluk berlevel 50. Abi memiliki beberapa susunan yang berguna untuk saat-saat seperti ini,
dan dia telah menggunakan salah satu dari susunan itu untuk menahan binatang itu untuk beberapa waktu saat dia dan Minos berlari. Dan mereka berhasil melarikan diri hingga meninggalkan lembah banjir dan tiba di kota pertama di sisi utara kawasan hutan ini. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari, melewati beberapa kota di bagian selatan kerajaan ombak ini, hingga tiba di kota Jalene. Sebagian besar tempat yang mereka lewati hanya sedikit lebih besar dari kota berlian, dan, secara umum, tidak ada masalah berarti. Budidaya mereka tidak rendah menurut standar negara bagian ini, dan mereka berdua melakukan perjalanan dengan monster tahap 4 yang cepat. Akibatnya, meskipun mereka telah melewati tempat-tempat berbahaya lainnya, tidak terjadi apa-apa sampai mereka tiba di sini, di kota utama Teluk Ombak. Berjam-jam berlalu, dan saat ini, kota Jalene sudah subuh. Jalanan kota itu ramai, berbagai aroma makanan sudah meresap di udara, berangkat dari setiap tempat kuliner yang sudah buka pada jam segini. Dan di bagian tepi pantai kota, di sebuah hotel berlantai 5, Minos dan Abi sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur mereka, berpelukan dan bercucuran keringat di tubuh mereka. Keduanya bernapas dengan tergesa-gesa, saat mereka merasakan sensasi surgawi melewati tubuh mereka, setelah keduanya aktif di pagi hari. Abi menjadi lebih baik dalam apa yang dia lakukan, dan dengan kemampuan bawaannya, bahkan tanpa menggunakannya dengan sengaja, wanita muda ini mau tidak mau menyenangkan pasangannya sepenuhnya. Adapun Minos, secara alami ia memiliki kemampuannya diranjang dan beberapa kali memuaskan pasangannya di setiap kesempatan intim yang mereka jalani. Pokoknya, setelah bertukar ciuman beberapa kali saat masih di tempat tidur, keduanya bangun dan mandi air panas hingga akhirnya keluar untuk sarapan. Mereka ingin tinggal di kota ini paling lama seminggu, atau lebih tepatnya, mereka akan tinggal di sini hanya sampai Minos bisa menegosiasikan beberapa teknik yang berfokus pada memasak. Paling tidak, dia ingin membeli 40 kelas biru dan 3 kelas hitam. Itu akan cukup bagi kota kering untuk mendukung penduduknya yang ingin menekuni bidang spesialisasi ini. Jadi, meskipun mereka ingin mencoba tempat gastronomi tersebut, tidak satu pun dari mereka yang terburu-buru melakukannya di pagi hari, saat sarapan. Sebaliknya, keduanya akan berangkat untuk melakukan tur gastronomi ini nanti setelah lebih mengenal kota ini. Untuk saat ini, layanan hotel yang mereka sewa apartemennya akan melayani kedua pemuda tersebut. Tapi itu tidak buruk, tidak, bahkan para juru masak di hotel ini, yang terkenal sebagai salah satu yang terbaik di kota, dapat dianggap memiliki kaliber yang jauh lebih tinggi daripada para Mino yang memiliki kesempatan untuk mencicipi masakan mereka. Faktanya, hanya masakan hotel tempat Minos dan Ruth pernah menginap, di ibu kota kerajaan Cromwell, yang bisa dianggap lebih unggul daripada masakan hotel di kota Jalene ini. Tapi itu sudah diduga, meskipun suatu tempat menerima raja spiritual sebagai tamu tetapnya, tempat di kerajaan ombak ini biasanya memiliki jenderal spiritual sebagai kliennya. Dengan demikian, tentu saja akan ada perbedaan kualitas pelayanan. Setelah menyelesaikan sarapan mereka yang cukup mengenyangkan dan lezat, Minos dan Abi telah meninggalkan hotel itu dan kini berjalan di sepanjang pantai. Keduanya telah menerima beberapa informasi di hotel itu, dan dengan itu, mereka merencanakan apa yang harus dilakukan di kota ini. Mereka mengetahui bahwa banyak juru masak lokal hadir di tempat mereka sendiri seperti yang terjadi di Pulau Batu dengan Pandai Besi. Dan karena itu, tidak mudah bagi Minos untuk membeli teknik spiritual dari orang-orang yang bertindak secara individu. Namun menurut pengelola hotel tersebut, Minos bisa saja menegosiasikan barang-barang yang diminatinya di sekolah kuliner kota Jalene. Tempat ini difungsikan sebagai ruang pengajaran dan pengembangan gastronomi lokal, seperti halnya sekolah kedokteran kota kering yang diusulkan untuk bekerja. Dibandingkan dengan Guild Alchemist, tempat di kota Jalene ini lebih fokus pada pengajaran gastronomi daripada memiliki daya tarik komersial, seperti tempat lainnya. Alih-alih menjual barang-barang bernilai tinggi di sekolah kuliner setempat, terdapat ruang makan 6 tingkat di mana penduduk setempat dapat membayar sedikit untuk makan. Biasanya masakan yang disajikan di tempat ini disiapkan oleh orang-orang yang baru saja naik pangkat sebagai juru masak dan masih menguasai teknik, keterampilan, del. Oleh karena itu, karena kemajuan mereka, hidangan pertama yang disiapkan oleh orang-orang tersebut dianggap tidak sempurna untuk level mereka. Jadi, dijual dengan harga murah kepada warga yang ingin ke kantin sekolah masak agar minimal harga bahannya terbayar. Lagi pula,
Barang seperti itu tidaklah murah. Setelah itu, para juru masak ini secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu sampai mereka maju dalam klasifikasi lagi. Bagaimanapun, sekolah kuliner lokal ini terletak di wilayah selatan kota ini, tempat tujuan Minos dan Abi sekarang. Tempat ini berada di jalan tepi pantai, di tepi pantai, tempat keduanya berjalan dengan tenang, merasakan angin pagi menerpa wajah mereka. Mari kita lihat cara kerja. Tempat ini, jadi, Stuart muda berpikir dalam hati, sudah bersiap untuk mempelajari hal-hal berguna untuk ditempatkan di wilayahnya. Setelah beberapa lama berjalan menyusuri tepi pantai kota Jalene, Minos dan Abi akhirnya sampai di depan sekolah memasak setempat. Tempat ini memamerkan eksterior yang sangat halus, dengan gaya konstruksi modern, diisi dengan kaca dan bentuk halus, dalam bangunan 6 lantai. Setiap lantai lebih kecil dari yang sebelumnya, membuat tempat ini terlihat seperti rangkaian silinder dengan radius berbeda, mulai dari dasar, yang terbesar, hingga ke atas, yang terkecil. Di satu sisi, seseorang bisa melihat melalui kaca serangkaian meja yang tersebar di ruangan luas di setiap lantai, tepat di samping pantai berpasir. Pemandangan dari sana sungguh luar biasa indahnya, tentunya menyenangkan untuk bersantap sambil menikmati keindahan laut. Di titik lain, di seberang gedung, Anda bisa melihat dapur dan orang-orang sudah memasak di 6 lantai tempat ini. Ini adalah tempat yang cukup terang, dengan dekorasi khas ruangan ini, dan para juru masak juga berpakaian pantas. Bagaimanapun, gedung sekolah kuliner setempat terlihat sangat terbuka untuk umum, dengan strukturnya yang transparan. Dan di depan tempat itu terdapat sebuah alun-alun besar, di seberang pantai, dengan beberapa gambar di lantai dan beberapa patung di sana-sini, termasuk sebuah jam di tengah tempat itu. Menarik, Minos memikirkan ini setelah melihat gedung ini. Di tempat ini, tidak ada tanda pengenal apapun. Perbedaan wewangian makanan saja sudah cukup untuk menunjukkan di mana tempat ini berada. Akhirnya, ketika keduanya sedang berdiri di alun-alun itu, di depan pintu masuk utama gedung ini, beberapa orang datang dan pergi dari tempat itu. Banyak dari mereka terlihat masih sangat muda, mungkin merupakan juru masak tingkat terendah yang masih mempelajari seni memasak. Namun orang-orang lain tampak biasa-biasa saja dan sudah menuju ke ruang makan. Di gedung ini terdapat 6 ruang makan yang dibagi berdasarkan klasifikasi juru masak dalam pelatihan. Tentu saja, yang terbesar adalah yang ada di lantai pertama, karena juru masak di tempat ini adalah profesional kelas 1 tingkat rendah. Dan kelompok ini adalah yang paling banyak jumlahnya, karena alasan yang jelas. Sedangkan untuk lantai paling atas gedung, yang terkecil dari semuanya, adalah tempat juru masak kelas 2 tingkat tinggi bisa melatih teknik mereka untuk pertama kalinya. Namun, bagian bangunan ini jarang berfungsi karena tidak mudah bagi chef untuk mencapai level 56, level minimum untuk klasifikasi ini. Minos dan Abi tidak butuh waktu lama untuk melihat indahnya pemandangan tempat itu dan segera memasuki lantai pertama sekolah kuliner ini, di mana terdapat aula masuk yang besar. Tempat ini tidak terlalu besar, tapi memiliki area resepsionis kecil dengan beberapa petugas, toilet, pintu keluar samping ke ruang makan, dapur, dan tangga untuk mereka yang menuju ke lantai atas. Ada dekorasi bagus di pintu masuk itu, dengan beberapa gambar kota dan hidangan terkenal dari tempat itu. Dan akhirnya, kedua pemuda itu mendekati petugas yang ada di sana ketika salah satu dari orang-orang itu berkata, "Halo, selamat datang di sekolah kuliner kota Jalene. Ada yang bisa saya bantu?" Setelah mendengar suara lembut petugas yang mengenakan seragam mirip dengan orang lain di tempat ini, Minos terbatuk lalu berkata, kami ingin berbisnis dengan sekolah kuliner ini. Jadi, saya ingin berbicara dengan penanggung jawab tempat ini. Oh, mungkin kamu ingin mendaftarkan seseorang di sekolah kita, ya. Kalau itu yang kamu maksud, kami hanya akan menerima juru masak baru dalam 1 tahun. Dan tidak ada cukup lowongan untuk semua orang yang menginginkannya, jadi itu sulit. Petugas muda itu baru saja berbicara ketika Minos memotongnya, menggerakkan kepalanya untuk menyangkal. Kamu salah paham. Aku tidak mencoba membeli lowongan di tempat ini untuk salah satu juru masakku. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Saya mendengar bahwa tempat ini sangat terkenal dan memiliki profesional hebat dalam profesi spiritual ini. Jadi, saya ingin membuat kesepakatan tertentu dengan organisasi yang mengelola tempat ini. Kalau begitu, itu dia.
Dia berkomentar dengan suara rendah sambil melihat ke samping untuk mengkonfirmasi sesuatu dengan rekan-rekannya. Dia kemudian berkata, "Pak, tidak mudah menemukan direktur sekolah kuliner ini. Dia orang penting, dan dia sering keluar untuk membeli bahan-bahan dan memasak di restorannya sendiri. Tapi beberapa orang tua bisa menemani Anda. Apakah kamu tertarik?" Minos selalu mengangguk setuju. "Ya, itu juga berhasil. Oke, tunggu sebentar, dan aku akan melihat apakah ada yang bisa melihatmu sekarang." Setelah itu, Minos dan Abi diam di tempat itu menunggu kembalinya wanita yang menemani mereka sambil mengamati ruang makan melalui dinding kaca. Sudah ada beberapa orang di sekitar, duduk di beberapa tempat berbeda di tempat itu, makan dengan gembira. Dan meski masih pagi, beberapa hidangan sudah tersaji di sana. Sementara Minos dan Abi menunggu, para pelayan lewat di tempat itu sambil mendorong troli berisi berbagai piring dan piring. Di ruang makan, ada bagian di mana setiap pelanggan bisa melayani dirinya sendiri, mengambil apapun yang paling mereka suka. Tapi dari apa yang dia dan Abi dengar, tidak semua lantai menggunakan skema yang sama. Lagi pula, dengan berkurangnya pelatihan juru masak, jumlah makanan berkurang, dan layanan secara alami menjadi lebih personal. Pelanggan memiliki menu di mana mereka dapat memilih apa yang akan dimakan, bukan di tempat dengan beragam hidangan. Setelah beberapa menit menunggu, wanita muda yang menghadiri mereka kembali ke posnya dan memberitahu Minos dan Abi. "Kamu bisa naik ke lantai 4. Sesampai di sana, minta resepsionis untuk berbicara dengan Penatua Caesar. Dia adalah satu-satunya yang tersedia saat ini." Aku mengerti. Aku menghargai bantuanmu." Minos dan Abi kemudian melanjutkan ke lantai gedung tempat para juru masak kelas 2 tingkat rendah bekerja, tempat mereka ditunjuk. Dan tak lama kemudian, mereka sampai di sana. Sekilas, tempat itu terlihat sangat mirip dengan lantai pertama gedung ini. Namun, selain ukurannya yang jauh lebih kecil, kualitas aromatik dari wewangian di lantai ini jauh lebih tinggi dibandingkan lantai pertama. Tapi tempat itu tidak mewah atau semacamnya. Faktanya, barang-barang di ruang makan dan resepsi memiliki kualitas yang sama dengan barang-barang di lantai pertama. Bagaimanapun, ini bukanlah restoran melainkan tempat belajar. Dapur bahkan bisa dilengkapi dengan lebih baik, karena akan ada perbedaan dalam tingkat juru masak, namun hal yang sama tidak berlaku untuk tempat lainnya. Sekolah kuliner ini adalah kelinci percobaan para juru masak ini. Orang-orang yang setuju untuk membayar makanan pertama yang dibuat oleh juru masak yang baru dipromosikan, para profesional yang biasanya membuat kesalahan tak terelakkan yang akan membuat makanan ini tidak layak untuk dijual. Tapi itu bukanlah sesuatu yang terlalu serius atau sesuatu yang merusak hidangan. Tentu saja, bagi orang yang terbiasa memasak makanannya sendiri, tanpa menggunakan teknik spiritual, hal seperti itu akan jauh lebih unggul dari segi kualitas. Namun bagi pelanggan yang biasanya membayar untuk hidangan ini, kesalahan seperti itu akan mencegah mereka membelanjakan kristalnya untuk produk ini. Jadi, para juru masak seringkali menggunakan tempat seperti ini untuk memahami kemampuan baru mereka tanpa membuang bahan-bahannya. Karena semua ini, tidak diperlukan tempat yang mewah, karena biasanya, orang-orang kelas atas tidak akan datang ke sini. Namun, kualitas layanannya tidak buruk, bahkan sangat bagus. Siapapun yang makan di lantai 4 gedung ini tidak akan merasa berada di tempat yang tidak memadai atau tidak pantas. Tidak, pemandangannya indah, dan dekorasinya sangat bagus. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama, Minos dan Abi diarahkan ke tempat Caesar yang lebih tua berada, suatu tempat di sisi gedung tempat dapur berada. Jelas sekali, para tetua dan pemimpin di tempat ini memiliki kantor, dan bangunan tersebut memiliki struktur internal yang tidak akan dimiliki oleh konstruksi seperti ini. Misalnya, terdapat ruang kelas bagi generasi muda untuk belajar dari orang yang lebih berpengalaman dan perpustakaan. Dan pasangan itu segera lewat di depan banyak tempat ini hingga mereka mencapai kamar orang itu. Pak, Minos mengetuk pintu kayu yang terbuka 2 kali sebelum akhirnya memasuki tempat itu. Dan setelah mendengar ini, lelaki tua di tempat itu menoleh ke arah Minos dan Abi dan bertanya, "Apakah kalian anak muda yang ingin berbisnis?" "Benar, senang bertemu denganmu, Penatua Caesar. Itu temanku Abi, dan aku Minos." Dia memperkenalkan Abi dan dia sebelum menutup pintu tempat itu dan duduk di salah satu kursi.